Oke. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kalau kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Ini hari Pentakosta, hari ke-50. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih-Mu selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, semuanya itu adalah anugerah-Mu kepada kami. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang patut kami sembah, yang patut kami puji dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami, firman boleh tinggal diam dalam hati kami dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, urapi dengan kuasa-Mu, nama-Mu dimuliakan dalam pemberitaan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah memberikan waktu kita untuk kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini kita sampai kepada waktu adalah waktu pencurahan Roh Kudus ya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri di hadapan para rasul selama 40 hari. Yes. Dia menampakkan diri selama 40 hari, dan ketika mereka dikumpulkannya di Bukit Zaitun. Setelah itu saudara yang kasih Tuhan, dia mulai terangkat ke surga. Ya. Dia mau kembali kepada Bapa di surga, saudara. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum ya, Yesus berpergian ke tempat yaitu ke surga, Yesus memberikan janji yang istimewa bagi kita saudara, menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan satu pengharapan bagi kita saudara, yaitu Yesus menjadikan penghibur, yaitu Roh Kudus
Kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat ke-18. Ya. Saya akan bacakan kepada kita, begini bunyi firman Allah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 dikatakan, saudaraku, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji, Yesus berjanji kepada kita, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Makanya saudaraku yang dikasihi, dia mengirim Roh Kudus kepada kita. Maka dikatakan, dia adalah Allah yang peduli, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tahu kemampuan kita. Kita tak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan, saudaraku. Maka dia mengirim Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tentang Roh Kudus. Ya. Tetapi yang harus kita ketahui saudaraku, dan banyak orang tidak mengetahui siapa itu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah Tuhan. Ya. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat 3 dan 4. Kisah Para Rasul, saudara. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Saya akan baca. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita ketahui. Ya. Karena banyak orang tidak mengetahui. Ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Maka kita sebagai orang yang percaya harus taat kepada Allah. Ya. Dalam segala titanya, dalam segala perintahnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua dikatakan anugerah daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian Tuhan untuk setiap orang percaya. Ya. Roh Kudus adalah itu pemberian Tuhan kepada kita. Ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pemberian bukan dibeli saudara, tetapi pemberian Allah kepada kita, kepada orang yang percaya kepadanya. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan, jangan tidak percaya. Petrus menjawab satu, dikatakan begini, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Janji itu adalah bagimu dan bagi anak-anakmu, bagi kamu dan bagi yang jauh, yang akan dipanggil oleh Tuhan kita, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39, saudara. Itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu pemberian kepada kita. Makanya kita harus berjuang untuk mendapatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bersemangat, saudara. Yang ketiga dikatakan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus tahu pekerjaan apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita, saudara. Dalam pekerjaan apa yang dilakukan Roh Kudus dan setiap orang yang beriman. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam diri orang beriman untuk melayani dan mengajar setiap kita, saudara. Dikatakan dia mengajar. Kita akan baca dalam
Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi dikatakan, saudaraku, dia mengajar kita, ya. Dia mengajar kita untuk mengerti segala apa yang difirmankan dalam firman-Nya, saudaraku. Setelah itu, saudaraku, dikatakan dia menjadi kesaksian hubungan kita dengan Kristus, saudaraku. Ya. Dia yang menjadi kesaksian, dia yang membuktikan bahwa kita ada hubungan kepada Allah. Ya. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh sendiri yang memberikan kesaksian bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kesaksian bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi taat dan setia kepada Roh Kudus, karena Dia adalah Allah dan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 dikatakan, dia membimbing kita. Karena mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Dipimpin, dibimbing. Karena mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang selanjutnya, setelah yang dikasih Tuhan, dia membantu kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Jadi Roh Kudus membantu kita untuk hidup menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, kunasihatkan, hiduplah oleh Roh, dan engkau tidak akan melakukan keinginan-keinginan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dikatakan, karena itu kunasihatkan, hiduplah oleh Roh, dan engkau tidak akan melakukan keinginan-keinginan dosa. Ya. Itu kita boleh baca nanti di rumah di Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 16, 17 sampai 25, saudara, itu berbicara tentang bagaimana ya Allah sangat mengasihi kita, ya, menasihatkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan yang selanjutnya, saudara dikasih Tuhan, dia membantu kita untuk berdoa. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kala kita tidak mampu untuk berdoa, saudara. Kata-kata lainnya dikatakan kita itu habis akal untuk berdoa, saudara. Tetapi dikatakan dia membantu kita untuk berdoa. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 dikatakan, saudaraku, dengan cara yang sama, Roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dinyatakan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam ketidakmampuan kita mungkin tidak sanggup untuk berdoa. Mengapa? Karena banyak persoalan dalam hidup kita, saudaraku. Maka kita berserah diri kepada Roh Kudus, maka dikatakan dia yang akan membantu kita, memberikan kesanggupan untuk berdoa di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, melayani orang-orang yang beriman. Roh Kudus melayani orang-orang yang beriman, saudaraku. Selain memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam orang percaya, saudaraku, Tuhan juga ingin memenuhi dan membaptis orang percaya dalam Roh Kudus untuk melengkapi dengan kuasa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, ya, supaya kita ada dalam pelayanan, ya. Karena saudaraku ada bermacam-macam karunia Roh, ya. Dikatakan kepada yang satu Roh memberikan karunia hikmat, kepada yang lain diberikan karunia pengetahuan oleh Roh yang sama, kepada yang lain memberikan iman, dan Roh yang sama memberikan Roh yang sama
kepada yang lain karunia kesembuhan oleh Roh yang sama juga, kepada yang lain karunia mukjizat, bernubuat dan membedakan roh, kepada yang satu diberikan karunia untuk berbicara di dalam bahasa yang lain, dan kepada yang lain untuk menafsirkan bahasa lidah. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membantu kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada kita saudara. Dan selanjutnya dikatakan dia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah hidup. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah hidup. Tuhan Bapa kita membangkitkan Yesus dari kematian. Kamilah saksi-saksinya akan hal itu, dan juga Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada mereka yang mentaatinya, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30 sampai 32. Jadi dikatakan dia yang membangkitkan Yesus dari kematian, saudara, dan dia bersaksi dan memberikan itu kepada orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengetahui, saudaraku, jika kita tidak taat. Tidak mungkin Roh itu mencurahkan kepada kita, berbicara kepada kita, kalau kita tidak taat kepada Dia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, saudaraku, marilah kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ikut serta taat setia kepada Tuhan untuk memuliakan Dia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, yang terpenting lagi saudaraku yang harus kita ketahui, bagaimana caranya kita dibaptis di dalam Roh Kudus, saudaraku. Bagaimana caranya kita dibaptis supaya Roh itu dicurahkan kepada kita, saudaraku. Tuhan mengkehendaki Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, di dalam diri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, saudara. Karena saya mau katakan Roh Kudus adalah karunia yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita harus meminta. Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka kita akan meminta. Dalam Lukas pasal yang ke-11 13 dikatakan, malahan Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi meminta, saudaraku. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak tinggal diam. Kita sebelum Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, hidup dan tinggal dalam kita, saudaraku, maka kita meminta kepada Tuhan. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan karunia Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita, memenuhi kita, maka kita akan dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang luar biasa yang Tuhan curahkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahasa Roh, bahasa Tuhan, saudara. Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Itu di dalam Kisah pasal 19 ayat 6. Maka dikatakan dia memberikan kepada kita hikmat untuk berbahasa, saudara, seperti bahasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang ada, saudaraku, kesempatan yang ada, marilah kita taat kepada Tuhan. Kalau kita selama ini belum mengerti tentang Roh Kudus, kita akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, supaya kita dibaharui pikiran kita, supaya kita mengerti apa itu Roh Kudus, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita, semangat yang baru bagi kita untuk kita hidup menjadi takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita dalam kita mengharui hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, hanya Dialah kekuatan kita. Kalau kita melihat tanpa kekuatan Tuhan, saudaraku, kita
kita nggak mampu untuk menjalani hidup ini. Kalau saat ini saudaraku banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di muka bumi ini saudaraku. Ya. Yang pertama dulu saya mau kasih tahu kepada kita yaitu soal penyakit saat ini saudaraku. Penyakit corona ini. Ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan beserta dengan kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman saudaraku. Asalkan kita taat setia kepada Tuhan. Pegang janji firman Allah. Pegang janji Tuhan bagi kita. Sehingga kita hidup dalam perlindungannya, hidup dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Bila firman ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menjadikan kita untuk setia pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Itu firman Allah sampaikan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang memimpin kami, Allah yang menolong kami lewat firman-Mu pada hari ini, boleh menguatkan kami karena kami tahu ya Tuhan, hanya firman boleh menguatkan kami, meneguhkan kami dalam mengarungi hidup ini. Banyak persoalan dan kami percaya kepadamu, Engkau Allah kami yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Bila segala kepujian, hormat serta kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena Engkau layak terima pujian dari kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah ini, firman Tuhan ini kita akan angkat satu pujian. Kita katakan Allah Roh Kudus. Kita akan nyanyi bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih-Mu yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami sudah berada kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah akan firman-Mu meneguhkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kepada setiap kami jemaat Allah yang ada di GBS Rumah Doa ini. Kami serahkan tentang Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin kami berada di rumah kami masing-masing untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kepada Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Hati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan,
Sudah lama kami tidak beribadah, dan kami percaya waktu yang dekat ini kembali kami akan beribadah di bait-Mu, di rumah-Mu, di gereja-Mu. Karena kami percaya, kami rindu untuk bersama-sama dengan umat-Mu, untuk bersama-sama menaikkan pujian untuk keagungan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada-Mu. Dalam waktu yang singkat ini kami akan kembali beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan tolak segala hal yang menghalangi kami akan beribadah dengan waktu yang dekat ini. Karena kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau pertolongan kami. Kami rindu untuk bersama-sama kembali untuk mengagungkan Engkau di bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, firman kami dengarkan. Bila firman itu menjadi firman dalam kehidupan kami. Dan juga berdoa kepada-Mu saat ini, kalau ada umat yang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang lemah kuatkan, yang belum bekerja, berikan pekerjaan bagi mereka. Yang belum mendapatkan berkat Allah, berikan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka. Karena kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau sumber segala berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini, dan kami percaya kepada-Mu. Bila segala kepujian, bahwa serta kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, karena Engkau layak menerima pujian dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Allah, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih cinta dari anak Yesus Kristus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Karena Dia Allah yang memberkati setiap kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kita bersyukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima